Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI Jember dimanapun Anda. Berjumpa sore hari ini dalam dialog khusus Lokakarya Seniman Pekarangan Festival Peka 2026. Saya Eti Darmiati bersama tim, ada Bung Purnomo Sidik, Bung Fani, Bung Ihsan, Lita Arsita, dan kawan-kawan yang bertugas hari ini. Pendengar, di tengah geliat kreativitas yang terus tumbuh dari ruang-ruang sederhana, hari ini kita dipertemukan dalam sebuah ikhtiar bermakna. Lokakarya Seniman Pekarangan dalam rangka Festival Peka 2026. Ini sebuah ruang dialog yang tidak hanya membahas karya, tapi juga merawat rasa, menyulam ide, dan meneguhkan bahwa pekarangan yang sering kita anggap biasa ini sesungguhnya menyimpan potensi luar biasa sebagai sumber inspirasi dan juga gerakan kebudayaan. Mari kita simak perbincangan keren sore ini dengan pikiran terbuka dan semangat kolaborasi, karena dari ruang kecil yang kita rawat bersama bisa lahir gagasan besar yang berdampak luas. Semoga demikian. Saya sapa 4 tamu istimewa yang sudah hadir di studio sore ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam. Ramai sekali kan suaranya. Meskipun masih suasana lebaran, tapi studio jadi heboh. Searah jarum jam, saya perkenalkan terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama, Pak Mas Hadi Purnomo. Beliau founder Rumah Budaya Nara Bestari. Betul. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Minal aidin wal faizin, Mbak Eti. Mohon maaf lahir batin. Matur nuwun jauh-jauh dari Selobonang ya. Kemudian di samping beliau ada Mas Wisnu Bagus Prabowo. Ini salah seorang praktisi digital art yang dipunyai Jember. Halo, Mas. Salam Mbak Eti. Sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Ini sepertinya ada yang kurang. Rambutnya enggak kelihatan. Rambut yang biasa terurai. Iya. Kemudian ini kubu sebelah kiri. Sekarang bergeser ke kubu sebelah kanan. Ada Pak Buiman Handoyo atau Cak Man. Ini salah seorang seniman musik patrol Jember. Cak Man sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Biasanya penampilan sehari-hari memang begini, selalu pakai penutup kepala. Ya, ini adalah inspirasinya. Biar agak unik-unik dikit nih, Mbak. Rasanya nggak pas kalau nggak pakai, apa istilahnya nih? Ublang. Udeng blangkon. Oh, baik. Moga-moga kerasan di RRI nggih, Cak. Wah, amin, kalau kerasan nggak amin, pulang-pulang nanti. Satu lagi yang paling cantik ini. Ada Jeng Bayu Pramudiawardani, salah seorang praktisi seni rupa Jember. Assalamualaikum Mbak Eti. Oh, suaranya. Waalaikumsalam. Kok rasanya RRI nggak asing ya? Sekian puluh tahun yang lalu. Ya, bersama kita bisa ya. Iya, betul. Terima kasih Mbak Bay. Kita ketemu lagi hari ini. Baik, kita mulai obrolannya dalam semangat apa istilahnya ya, merawat bumi. Jadi kita mencoba mengambil tema seni yang ramah bumi. Kita mulai dari Mas Hadi Purnomo terlebih dahulu. Belakangan ini kita sering mendengar istilah seni ramah bumi, ini lagi isunya lagi hangat-hangatnya. Dari perspektif Rumah Budaya Nara Bestari, sebenarnya apa yang ingin panjenengan dan Rumah Budaya Nara Bestari sampaikan melalui gagasan ini, Mas? Monggo. Terima kasih Mbak Eti. Jadi pada beberapa kesempatan yang lalu saat kami berada di Rumah Budaya Nara Bestari, di tempat kami juga berbicara tentang seni yang ramah bumi. Di kesempatan sore ini saya ingin menegaskan kembali sebenarnya bahwa seni itu sejak awal lahir dari alam, dari pohon, dari cahaya, bahkan dari lahan pekarangan, tempat tinggal kita sendiri, di ruang hidup kita sehari-hari. Jadi sebenarnya bagi kami seni yang ramah bumi itu bukan tentang sekedar soal bahan atau proses berkarya,
Ini adalah cara pandang kebudayaan. Oke. Bahwa setiap proses berkarya, berkreativitas itu juga harus menjaga keseimbangan ekosistem alam di lingkungan sekitar kita, di ruang aktivitas hidup sehari-hari kita. Di tempat kami, di Rumah Budaya Nara Bestari, kami mencoba menghidupkan kembali proses berkarya, ruang-ruang kreatif yang lebih dekat dengan alam, dekat dengan pekarangan, dekat dengan taman budaya, atau ruang-ruang malam yang masih ada kunang-kunang. Disitulah para seniman seperti kami, anak-anak, remaja, dan masyarakat itu belajar bersama tentang berkesenian dan juga cara merawat bumi. Karena saat ini menjadi penting. Dunia saat ini sedang mengalami krisis Betul. lingkungan, krisis iklim bahkan. Untuk itu seni ini harus dipandang sebagai cara untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan melalui seni ini, seringkali masyarakat itu mudah menerima dan menyentuh hati masyarakat daripada kita menyampaikan sebuah data atau bahan laporan ilmiah. Jadi sederhananya sebenarnya bahwa ketika seni ini mampu mengubah cara pandang masyarakat, mampu mengubah hati masyarakat itu lebih dekat dan mencintai alam, disitulah sebenarnya peran pentingnya seni sedang bekerja demi masa depan bumi. Demikian. Oke. Kemudian simbol kunang-kunang ini kan sering dibawa oleh Rumah Budaya Nara Bestari. Nara Bestari. Okay. Pesan dari makhluk kecil ini apa nih, Mas? Jadi bagi kami kunang-kunang itu hewan yang unik yang menyimpan simbol yang sederhana dan namun punya kedalaman makna. Kunang-kunang itu makhluk kecil yang saat ini sudah langka, Mbak Eti. Dan dia bisa hidup, berkembang hanya di lingkungan yang bersih dan sehat. Jadi ketika ruang hidup kita sehari-hari, kunang-kunang itu hadir, itu berarti alam sedang memberikan kabar baik kepada kita bahwa lingkungan kita, tempat kita tinggal, itu ekosistemnya masih terjaga. Jadi harus bersyukur kita. Harus bersyukur. Jika masih ketemu kunang-kunang gitu. Iya, itu adalah bioindikator alam yang menanda ekosistem di lingkungan kita itu terjaga. Jadi di tempat kami, di Rumah Budaya Nara Bestari, kunang-kunang itu juga dipandang dan dilihat sebagai metafora kebudayaan. Makhluk kecil yang punya cahaya lembut, namun ketika dia menyala bersama-sama, dia mampu menghiasi malam. Jadi kunang-kunang ini seperti memberikan pesan kepada kita semua bahwa perubahan besar itu tidak harus dengan sesuatu yang besar. Dari ruang kecil seperti pekarangan yang sederhana, dari cahaya kecil dan lembut, dari anak-anak yang belajar mencintai alam, dari komunitas kecil yang tetap setia menjaga dan merawat budaya, itu menjadi penting dalam mengkampanyekan ekologi budaya ini. Jadi melalui festival Pekan Kunang-Kunang Kebudayaan ini sebenarnya kami ingin menunjukkan bahwa dari ruang kecil seperti pekarangan, dari cahaya-cahaya kecil itu, cahaya kebudayaan itu bisa tumbuh dan berkembang dan menjangkau dunia. Ini seperti laksana kunang-kunang. Ketika dia hidup dan berkembang di lingkungan yang sehat, kemudian dia semakin bercahaya, semakin banyak dan menyala bersama-sama, itu mampu menghiasi malam dan mampu memberikan sebuah harapan bagi gelapnya peradaban yang saat ini mengalami krisis ekologi dan krisis lingkungan global.
Demikian, Mbak. Wah, ini dalam sekali. Gelapnya peradaban. Iya. Saya langsung maknyes gitu. Baik, sebelum bergeser ke Mbak Bayu, boleh kami tahu Festival Pekan Kunang-Kunang Kebudayaan 2026 ini dari tanggal berapa, bulan berapa sampai berapa? Jadi Festival Pekan Kunang-Kunang Kebudayaan ini kita mulai di tanggal 28 Februari. Februari, oke. Itu ditandai dengan kegiatan Sarasehan Ekologi Budaya sebagai forum dialog antar komunitas, antar penggiat lingkungan, penggiat kebudayaan, pemangku kebijakan, media. Kemudian di tahap kedua itu kita gelar kegiatan Lokakarya Seniman Pekarangan yang kita juga mulai sehari sesudah dari Sarasehan. Di hari pertama dan hari kedua sudah kita laksanakan. Waktu itu di tanggal 1 Maret dan 8 Maret, dan beliau-beliau ini sebagai narasumbernya. Kita di Lokakarya Seniman Pekarangan ini ada bidang tari, ada bidang seni rupa, musik, digital art, dan yang kita latih untuk menghasilkan karya itu adalah anak-anak mulai usia dini sampai remaja di lingkungan sekitar Nara Bestari. Oke. Ini berarti para suhu diboyong ke studio hari Betul, ini ya. ya, baik narasumber konseptual maupun praktik lapangan. Dan dalam awal bulan depan kita sudah mulai tahap produksi karya ini. Wah, ini. Produksi karya dari hasil pelatihannya teman-teman narasumber ini nanti akan dipresentasikan ke ruang publik melalui pameran, pertunjukan, dan karnaval. Wah, Demikian. mantul. Baik, terima kasih Pak Mas Hadi Purnomo. Sekarang bergeser ke Mbak Bayu. Siap, Nje? Dalam Lokakarya Seni Rupa yang kabarnya melibatkan anak-anak dan remaja, sebenarnya bagaimana cara paling sederhana menurut Mbak Bayu untuk kita mengenalkan isu lingkungan melalui proses berkarya? Oke. Mangga. Ini sebenarnya sudah kita bahas waktu awal mula pembukaan Lokakarya malah Sarasehan yang sebelumnya juga RRI pernah diundang ya. Di situ memiliki suatu topik utama di mana kalau kita akan mengadakan suatu ilmu, ingatan, dan juga aksi. Jadi 3 kata ini yang menjadi satu kunci juga nantinya saya terutama di bidang seni rupa ya. Di situ kita akan mengamati, menghayati, menjadikan ilmu, bereksperimen, diingat, dan aksi pastinya. Nah, sesuai dengan arahan dari Pak Adi juga, nanti kita akan kolaborasi dengan seluruhnya, maksudnya dengan berbagai unsur seni yang akan menjadikan suatu media untuk bisa menjembatani, bukan hanya tontonan, bukan hanya untuk sebagai istilahnya menghibur, enggak, tapi bagaimana untuk kontinuitas anak-anak itu tidak beraksi cuman sebatas pertontonan atau pertunjukan aja, tapi kontinu untuk sampai menyalurkan ke teman-temannya, ke lingkungannya, ataupun juga generasinya bahkan yang mungkin sudah mau menikah ataupun punya anak itu bisa ditularkan di situ. Jadi di sini adalah konsepnya gimana anak-anak yang memang kita nanti berlokakarya bersama itu adalah anak-anak yang beruntung daripada anak-anak yang lain, karena di sana mereka mengenal langsung, mereka merasakan langsung apa yang sebenarnya akan mereka pelajari, baik itu dari ekologi lingkungan, ekologi hewani, ataupun ekologi rasa, semuanya itu kita abadikan di situ, karena memang aplikasinya juga langsung. Beda dengan anak-anak yang lainnya yang memang hanya dapat referensinya aja, baik dari buku, dari media. Itu kan nggak langsung ya. Mereka tidak merasa, mereka tidak mengasah untuk hati, mereka tidak mengasah untuk bagaimana real memegang rasanya tuh nggak ada. Nah, ini adalah bentuk dari keberuntungan anak-anak yang mengikuti Lokakarya kami nantinya. Tapi ngomong-ngomong dari kegiatan yang kemarin saja, pada saat anak-anak remaja ini dilibatkan, isu lingkungan itu masih jadi perhatian mereka nggak?
Banget. Oh. Jadi gini, ada kejadian seru nih. Nah, oke, Kemarin oke. itu Ayo, cerita. ceritanya kita lagi menggambar untuk view lingkungan Kunang-Kunang tuh. Jadi istilahnya kita lagi menggambar untuk pemandangan di sore hari. Jadi mereka melihatnya seperti apa, mereka punya imajinasi seperti apa, mereka tuangkan dulu dalam kertas ataupun media yang lain yang mereka sukai. Nah, di situ aku sudah selesai, Bu Bay. Iya. Hai. Terus Ada yang cepat gitu ya? iya, ada yang sudah cepet satset gitu. Terus boleh nggak kita langsung pengen main nangkap belut loh kan? Itu real kejadian saat itu juga. Memang di lingkungannya itu ada kelihatan belut gitu. Pinggirnya sawah kan. Oh, Kita iya, lagi iya. menggambar untuk view sawah ya di sore hari, bisa dibayangkan gimana indahnya itu ya. Matahari terbenam, terus kita melihat sawah kayak gitu. Nah, mereka udah capek untuk Iya. menggambar. Bisa diaplikasikan langsung terjun ke sawahnya untuk nangkap belut. Bisa dibayangkan gimana serunya itu ya. Iya, Nah, iya. nanti bisa dikolaborasikan dengan digital art, mungkin dengan foto betul. ataupun dengan beberapa digital lainnya, ataupun juga instrumen-instrumen yang bisa menginspirasi untuk mereka berkarya gitu. Baik. Satu lagi pertanyaan Mbak Bayu, penggunaan bahan alami atau material daur ulang dalam seni itu bisa jadi bagian dari gerakan kreatif yang lebih ramah lingkungan menurut Mbak Bayu? Ya, benar banget. Jadi di sini banyak menggunakan bahan-bahan istilahnya daur ulang. Bekas tapi masih layak pakai. Oke. Nah, di situ juga banyak sekali bahan-bahan yang bisa kita kumpulkan, banyak sekali dahan ranting, daun, batu, ataupun juga beberapa rumput yang masih hijau tapi kita bisa keringkan di situ. Kita bisa bikin kolase, kita bisa bikin beberapa karya rupa lainnya. Nah, bukan hanya karya rupa, Iya. tapi di situ ada materi yang biasanya tidak dimiliki oleh anak lain. Jadi biasanya kalau kita di sekolah tuh ada pekerjaan atau PR yang mengharuskan anak-anak membuat karya dari bahan-bahan alami atau bahan bekas, tapi kita harus beli di toko. Iya kan, benar bahan kan? bekas, biasanya beli ya. Ya, ada pinus kecil harus beli gitu. Terus pita dari serat itu harus beli. Nah, ngapain kita beli kalau kita bisa bikin Ya, ya, di sana? Itu semuanya ada di sana dan kita bisa olah itu semuanya. Itu yang tidak bisa dilakukan di luar lokakarya ini. Oke. Dan itu istimewa banget untuk anak-anak yang memang akan mengikuti lokakarya PEKA 2026 kali ini. Siap, terima kasih Mbak Bayu. Keren berarti Pak Hadi nih. Iya. Kan ini semua yang diceritakan nih ada di Rumah Budaya Narabestari. Narabestari. Baik. Bergeser ke Mas Wisnu sekarang. Siap. Kan menunggu gilirannya nih Mas. Mas Wisnu Bagus Prabowo. Ya, Mbak Eti. Di era, sebutlah sekarang ini era digital ya, banyak karya seni yang lahir dari teknologi. Nah, Betul ya. bagaimana digital art bisa membantu menyampaikan pesan tentang ekologi budaya pada generasi muda? Ya. Jadi kita kembali lagi ke proyek PEKA ini. Sebetulnya kalau saya ingat-ingat kembali, ini adalah sebuah buah dari 3 tahun atau 4 tahun yang lalu ya, dari Pak Hadi ini pernah mengumpulkan beberapa seniman, Iya. terus tampil di Naragaden. Gitu. Oh, Nah, benihnya 3-4 tahun yang lalu. Iya betul. Oke. Jadi waktu itu saya diundang sama Pak Hadi, Mas Wisnu bisa mengisi tampilan tapi seni etnik dengan digital gitu. Akhirnya saya waktu itu tampil bersama Cak Sid sebagai pelestari gamelan budayawan juga, dengan Mas Jovan selaku juga pembuat alat kontemporer digital, dan tampil bertiga waktu itu. Nah, di situ saya sendiri heran, ini konsepnya gimana, kan belum pernah ada. Biasanya konsep-konsep tradisional itu untuk tampil bersama itu sulit karena di digital art itu kebanyakan dipakai di dunia modern art ya, atau musik-musik modern. Ternyata itu sukses, antusias banget penonton Pak Adi. Iya. Artinya sampai berapa kali termasuk kita main di RRI gitu. Betul, Adi. iya. Kita buat bat selobonang itu, batunya kita jadikan media untuk alat musik. Idenya Mas Hadi juga itu. Iya, betul. Ide bersama. Ide bersama, iya. Jadi setelah 3 tahun berlalu dan itu banyak kita melakukan beberapa riset tentang digital juga tentang mitologi. Nah dari situlah kita
membuat namanya ancient resonance gitu. Jadi resonansi masa lalu gitu. Semua itu tidak ada yang hilang ketika sesuatu dibunyikan, termasuk artefak-artefak kita pakai untuk medianya. Nah, disitulah kita bercerita dalam bentuk kita perkenalkan, misalkan ini batu dari situs ini, dari situs Duplang, itu dari situ kita bisa perkenalkan. Nah, kedua, memang tidak dapat dihindari, digital itu kan efek ya dari sebuah evolusi teknologi yang tidak bisa kita hindari. Gimana konsepnya menjadi sebuah ekologi budaya? Ya harus adaptasi memang. Jadi mau tidak mau, seperti saat ini ketika RRI dulu masih sistem analog ya, jadi sistem frekuensi kita pakai, kita nggak bisa lihat di platform YouTube. Sekarang ketika diproses dalam media digital, otomatis pesannya itu sampainya lebih luas. Multi platform. Jadi proses digital sendiri itu sebetulnya proses bisa dipakai apa saja gitu medianya. Nah, di Lokakarya ini kebetulan dari situ tema dari digital art adalah menduplikasi suara alam. Suara alam, oke. Nah, jadi bagaimana suara angin, bagaimana suara alam sekitar, hewan, air itu bisa dimainkan di platform digital. Oke, mungkin kalau angin, air, kemudian hewan masih aman gitu ya, kita sering dengar. Tapi kalau suara batu beda ini. Bisa tapi ya Mas ya? Bisa. Jadi dari beberapa alat digital itu ada yang namanya modulasi ya, ada beberapa efek. Jadi di situ modulasi itulah yang merubah sistem suara analog dari suara mentah menjadi berbagai macam bentuk suara gitu. Untuk memperkenalkannya kan begini, kemarin saya ketika di Lokakarya itu saya sampaikan ke adik-adik. Jadi kebanyakan sekarang itu untuk generasi saat ini ya, itu kan bahasanya generasi scroll ya. Jadi saya lihat nggak bisa bertahan 1 menit itu nggak bisa berhenti jempolnya. Nah, ini sedangkan yang di scroll itu kebanyakan itu adalah sampah-sampah visual digital. Jadi kalau kita bicara tentang ramah lingkungan, kita juga harus bicara tentang adanya sampah-sampah visual. Sampah visual. Iya, sampah visual di dunia digital itu banyak sekali. Betul. Nah, di situ kita coba membuat tandingan gitu. Kita perkenalkan, adik-adik ini ada aplikasi loh di Google Play Store misalkan. Aplikasi gamelan, aplikasi suara-suara alam gitu. Itu nanti yang kita coba mainkan di Lokakarya. Sebagai bentuk, meskipun tidak bisa mainin, tapi dia kan bisa mainkan itu. Seperti itu. Pertanyaan saya sama seperti ke Mbak Bayu tadi. Adik-adik reaksinya seperti apa, Mas? Reaksinya pertama kaget ya. Jadi karena gini, ketika kita tawarkan opsi lain bahwa HP ini bukan hanya untuk game atau scroll. Itu awalnya kurang respon, tapi ketika kita sudah keluarkan alatnya, waktu itu Mas Jovan langsung ke praktek, baru mereka tertarik. Oh iya ya, begini asik juga ya responnya. Dari nyoba semua itu waktu itu alat yang kita bawa, walaupun tidak lengkap, harusnya itu lebih lengkap, tapi karena kondisi ya karena kalau alat digital harus banyak persiapan, jadi mungkin akan dipakai nanti di ruang yang ke produksi karyanya. Jadi waktu itu kita hanya membuat narasi-narasi aja. Oke. Berarti benar ya Mbak Bayu bahwa generasi sekarang butuh dikasih materi yang nyata gitu ya. Betul. Baru mereka betul-betul tertarik. Istilahnya nggak cuma teori tapi prakteknya ya, praktisi langsung deh. Oke. Balik lagi ke Mas Wahyu, masih penasaran nih Mas. Karena gabungan Wisnu dan Wahyu ya. Iya Mas Wisnu, maaf. Kok jadi nggak fokus ya? Minum. Memang sering saya dipanggil Wahyu, nggak tahu. Iya. Apakah teknologi bisa membantu mengenalkan cerita-cerita lokal? Sebutlah tentang kunang-kunang misalnya. Kalau itu makanya kita dalam Lokakarya itu membuat sebuah konsep ya. Kebetulan pada waktu saya merancang lampion
kunang-kunang. Nanti yang kerjasama dengan bidang seni rupanya gitu. Kita buat dari bahan daur ulang, aqua bekas, dan mungkin untuk sayapnya itu mungkin daun-daun kering yang nanti kita bisa kolaborasikan. Nah di situ kita bisa buat cerita-cerita. Kalau cerita yang populer di masyarakat itu kan kunang-kunang katanya kukunya orang mati ya. Iya. Itu dipercaya sampai sekarang sampai loh. sekarang Iya. Itu kan kenapa generasi seperti itu? kita. Oh iya Ke bawah udah nggak kenal. Iya betul. Karena kunang-kunang sudah nggak ada ya di orang jarang lihat. Jadi mitos-mitos hari itu sudah habis. Tapi itu kita perlu angkat lagi untuk memperkenalkan bahwa ini loh ada hewan namanya kunang-kunang. Dulu ini kukunya orang mati karena di era itu mungkin para sesepuh kita, leluhur kita ingin melindungi alam-alam sekitar itu. Jadi menurut keterangan dari Dr. Ehwan ya pada waktu itu, sebuah mitos itu dibuat justru untuk melindungi sebuah ekologi itu sendiri. Jadi misalkan itu kukunya orang mati, artinya di situ itu ada sesuatu yang mau dilindungi. Misalkan nang kono nang gumuk iku angker gitu. Itu mungkin sesuatu mau melindungi gumuk itu. Iya. Seperti itu. Nah, memang kunang-kunang ini kan yang nanti kita perkenalkan itu memang keunikannya ya, keunikannya. Jadi dari hewan yang memang langka menurut saya. Kok bisa hewan menularkan cahaya. Gitu. Kita bisa dari sainsnya bahwa kunang-kunang ini bisa mengeluarkan cahaya karena sistem biolumens ya, karena dia punya enzim luciferase ya. Jadi, oh ya kenapa kok bisa? Iya karena setiap yang ada kunang-kunang pasti lingkungannya sehat. Kok bisa? Karena oksigennya bagus gitu. Jadi biar enzim luciferase ini bereaksi menjadi katalis itu butuh oksigen yang banyak yang bagus. Itulah yang membuat kata Pak Hadi tadi bahwa lingkungan ini menjadi bersih, ada indikator kunang-kunang menunjukkan bahwa lingkungan ini ada lingkungan yang sehat. Keren. Nah, itu yang bisa dijadikan kita sampaikan ke adik-adik. Sudah mitos tentang kuku orang mati mungkin di zaman kita. Kita bisa buat mitos lagi, kita buat bukan mitos lah, cerita-cerita baru yang menurut mereka asik ya seperti itulah. Mungkin kalau anak kekinian mikirnya kunang-kunang nggak butuh BBM. Kita bisa buat seperti itu. Ngomong-ngomong nanti apakah juga ditampilkan di panggung Mas Hadi? Iya. Cerita ini. Oh, nanti kalau butuh pemain yang jadi lampion saya siap. Oke, ke Cakman sekarang. Oke. Nama lengkapnya Pak Buiman Handoyo. Ini salah seorang musisi patrol. Musik kentongan itu adalah bagian dari tradisi masyarakat Jember. Menurut panjenengan Cakman, apa yang membuat musik tradisi ini tetap relevan dan menarik bagi generasi muda? Ayo. Monggo katuran. Oke, sebelumnya ya saya pribadi sendiri ini sebelum menjawab pertanyaan Mbak Iti, saya turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Misnawar. Beliau ini selaku pencipta lagu, Pak. Pencipta lagu yang sampai saat ini lagunya masih tetap dikenang untuk setiap para musisi musik patrol. Jadi mudah-mudahan almarhum Bapak Misnawar diterima di sisi yang ilahi. Amin. Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan Mbak Iti ini, musik patrol ini menurut saya ya adalah musik yang lahir dari masyarakat itu sendiri. Jadi untuk melestarikan atau untuk melestarikan musik patrol ini ya, memang perlu tahap panjang, Mbak. Karena tidak semua anak itu senang ke dunia musik patrol. Nah ini saya berkesimpulan
andai kata setiap sekolah art ya, setiap baik itu SD, terutama SD, SMP, SMA, dianukan musik patrol ini ya, diajarkan mulai dari dini, insya Allah perkembangannya mungkin pesat, Mbak. Ini jenengan ngen begitu nggih, Cak? Jadi di setiap sekolah ada gitu nggih. Mulai dari tingkat SD, oke. SD, SMP, SMA. Jadi ada sih setiap SD yang, tapi tidak begitu banyak, Mbak. Betul. Untuk Kota Jember ini tidak begitu meluas. Masih banyak sekolahan-sekolahan ini yang ekstrakurikulernya itu meliputi dunia musik yang lain, kayak marching band. Kenapa kok bukan musik patrol yang diajukan begitu? Jadi saya sendiri di daerah saya ini istilahnya ngemong anak. Memang harus telaten ya, harus telaten untuk memberi pendidikan musik patrol itu sendiri. Boleh disebutkan grup musiknya, Cak? Untuk musik patrol untuk di daerah saya ini adalah New Cakra. New Cakra. Okay. Wah, ini ada pesan dari cakranya. Okay. Di kawasan pundi? Kebetulan sendiri saya ini kenal dengan Bapak Haji ini, ya. Kebetulan satu lingkungan. Lah, saya ini kok ada yang namanya batu kok bisa bunyi. Jadi akhirnya saya penasaran. Biasanya notok apa? Kentongan. Jadi saya itu langsung cek ke lokasinya, memang itu ada. Iya. Gitu loh. Jadi inspirasi saya, gimana kalau musik patrol ini saya kolaborasikan sama batu yang bunyi itu tadi, Mbak. Istilahnya saya cari doremnya, kok masuk gitu kayak. Nyatanya bisa. Karena memang betul musik patrol ini untuk dikolaborasikan sama apa saja itu bisa, Pak, ya. Baik itu dari gamelan, hardro, terus musik elektrik itu bisa gitu loh. Dan nanti di pertunjukan utama Festival Pekan nanti akan dikolaborasikan itu, Mbak, sama batu itu dan nanti, Pak. Bahkan ini beliau Pak Hadi ini sudah bekerja sama dengan JFC ya. Mudah-mudahan tahun ini batu ini bisa meluncur. Karena memang ada keunikan itu sendiri, Mbak. Gitu loh. Oke. Saya juga nggak sabar pingin lihat Selo Bonang dibawa di GFC gitu. Oke, baik. Oh ya, untuk Jember sendiri boleh diberi gambaran, Cak Man. Kalau para seniman musik patrol itu seperti apa? Teman-teman bikin paguyuban kah atau bagaimana? Memang ada, Mbak, paguyuban itu ada ya. Itu baik dari Akoro sendiri maupun PMBJ itu sendiri ada. Ya, mudah-mudahan ini paguyuban ini bisa berkembang sehingga mengangkat derajatnya musik patrol, khususnya musik tradisional Kota Jember. Masih banyak nih para seniman musik patrol. Dan pada kesempatan waktu Lokakarya, musik patrol ini kita sebagai sebuah pesan kepada, waktu itu ada wisatawan dari Jerman dan dia sangat interest sekali terhadap musik patrol atau musik pak, musik yang terbuat dari bahan kayu. Dan tahun kemarin waktu kita bersama-sama menggagas Festival Peka ini juga ada peneliti dari luar, Universitas Belgia yang fokus memang fokus untuk identitas Jember di musik yang berbahan kayu atau kentongan ini. Ini sebenarnya daya tarik yang perlu kita kembangkan. Karena musik ini sebenarnya menjadi identitas sendiri, ciri khas sendiri Jember yang itu
diminati dan menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan. Dan kemarin Lokakarya itu juga dihadiri wisatawan, menjadi minat wisatawan untuk bergabung bersama kami, melihatlah kami dalam mempersiapkan produksi karya terhadap baik musik, seni rupa dan segala macam itu. Baik. Oke, sebelum dilanjut, izin jeda sejenak ya. Nggih. Tetap bersama kami dalam dialog khusus Lokakarya Seniman Pekarangan dalam Festival Peka 2026. Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan? Kencan opo? Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu. Mau nonton jaranan? Kue rapopo nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel, pakai sepatu lagi, mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup. Lah, ora apa-apa. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Ya, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita lanjut obrolan keren, bergizi sore hari ini bersama para suhu yang menjadi narasumber dalam Lokakarya Seniman Pekarangan Festival Pekan Kunang-Kunang Kebudayaan 2026. Karena waktu kita nggak terasa, ternyata tinggal beberapa menit. Begini kalau gayeng. Oke. Untuk semua narasumber ini ada pertanyaan menarik. Jika, karena tema kita kan seni yang ramah bumi nih. Jika seni yang ramah bumi ini diibaratkan sebuah gerakan. Kalau kita bicara tentang seni dan masa depan bumi, langkah kecil apa yang bisa mulai kita lakukan sekarang dari pekarangan masing-masing agar dampaknya bisa terasa lebih luas? Ke Mbak Bayu terlebih dahulu, monggo. Oke. Jadi seperti yang mungkin saran-saran yang telah kita godok bersama, maksudnya kita jalani bersama juga. Di situ kita memang benar-benar harus bisa seksama menghayati, harus bisa saling peka ya. Kira-kira ada apa saja yang bisa kita maksimalkan dari lingkungan sekitar. Nggak mesti harus yang melulu sama seperti yang ada di Nara Bestari ataupun yang ada di Salobonang. Setiap pekarangan orang itu kan berbeda. Tapi apa yang bisa kita lakukan, kita maksimalkan agar kita bisa menjadikan sesuatu yang bermanfaat, bukan hanya untuk manfaat pada diri sendiri, tapi juga lingkungan. Contohnya nih, dari bidang saya sendiri. Oke. Jadi ini paling simpel ya, di mana setiap sampah dari yang ada di lingkungan ataupun yang ada di pekarangan bisa kita seleksi. Kita tidak langsung buang, kita bisa kumpulkan, kita daur ulang, kita buat sesuatu yang lebih bermanfaat. Contohnya menjadikan koleksi hiasan dinding mungkin, ataupun juga perabotan rumah tangga juga bisa. Atau yang paling sederhana adalah dilakukannya untuk kompos bagian dari penanaman tumbuhan itu kembali. Jadi sesuatu yang tidak dibuang sia-sia dari lingkungan untuk lingkungan juga gitu. Oke. Kemudian kasih bocoran dong, kalau ini Lokakaryanya sudah kan ya proses Masih proses. yang nantinya diwujudkan itu dari hasil yang kemarin itu
kira-kira Mbak Bayu juga punya angan-angan kah nanti ada sesuatu yang diberikan pada peserta? Oh pasti. Ini kan apalagi nanti kita ada step by step ya. Lokakarya itu tahapannya banyak juga. Jadi setiap per lokakarya tahapannya itu nantinya akan menentukan juga bagaimana. Sebenarnya kan itu masih anak-anak ataupun remaja. Jadi kita Usia berapa sampai berapa? TK sampai remaja. wow. Usia Iya, kuliah iya. ya. Kuliah itu remaja awal. Jadi Rentang waktunya panjang dong ya? banyak, pesertanya banyak juga. Iya. Kalau Mbak Eti yang masih remaja seperti ini ikut? Oh nggak iya, apa-apa. iya saya masih 17. Jadi di situ kita bisa menentukan juga bagaimana untuk minat bakat dari anak-anak gitu. Jadi nggak melulu kita paksakan, oke semuanya harus ikut seni rupa, enggak. Di situ kita bisa menentukan apa sih kelebihanmu apa, di mana kesukaanmu. Kita giring di situ dari masing-masing bidang, kita bisa menentukan juga mereka akan memfokuskan diri di mana. Oke, semuanya bakal ikut nanti festival JFC mamanya kayak gitu. Tapi masing-masing anak pasti ada mamanya yang pinter fashion sendiri, yang pinter untuk bikin bajunya sendiri. Minat khususnya di mana gitu betul. ya. Itu yang dimaksudkan kita juga, di mana dia bisa mengembangkan dan bisa menyalurkan minat bakatnya kepada teman-temannya ataupun generasi selanjutnya. Dan bahkan mungkin menunjang sekolahnya ya, Ya, gitu. Baik, berdampak lebih Luas ini. betul. Mas Hadi, monggo. Oke. Jadi langkah kecil ini sebenarnya festival peka ini sebuah langkah kecil. Langkah kecil. Yang seperti ini dilihat sebagai sebuah langkah kecil. Langkah kecil Baik. yang kita dalam pelaksanaan festival peka yang kita usulkan ke Kementerian Kebudayaan dan itu lolos setelah substansi bahwa langkah kecil yang kita mulai dari pekarangan sendiri. Seperti yang dikatakan dari Mbak Bayu bahwa setiap kelompok masyarakat itu ada pekarangan, ada ruang sisa. Minimal kita kelola pekarangan itu dan tidak memberikan kontribusi terhadap kerusakan lingkungan dengan cara kita mengelola sampahnya. Terus kemudian banyak hal di pekarangan kita yang kita bisa manfaatkan. Festival Peka ini sebenarnya sebuah sosialisasi atau kampanye ekologi budaya yang kita sampaikan ke masyarakat. Yang perubahan itu tidak harus selalu besar. Kita harus mulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita sendiri, dari ruang-ruang kecil itu. Kalau ruang-ruang kecil ini kita tumbuhkan dengan kesadaran yang bersama, ini seperti tadi filosofinya, menyala kunang-kunang kecil-kecil, itu mampu menghiasi malam. Itu Mbak. Ini langkah kecil yang semoga nanti berdampak besar ketika masyarakat itu memiliki kesadaran yang sama. Memberikan harapan sama kayak cahaya kunang-kunang itu. Kita sedang mengalami krisis lingkungan. Urgensinya sekarang ini kita harus sadar dulu, kita harus peka dulu. Dengan tidak ada ingatan kolektif kita terhadap kunang-kunang di masa lalu, ini harus sebenarnya sebagai alarm ini kita harus peka. Ketiadaan kunang-kunang ini berarti ada ancaman ekologis di lingkungan sekitar kita. Nah, ini yang harus disadari. Dan ini harus yang dirubah. Dan merubahnya harus dari ruang kecil, dari diri kita sendiri, di lingkungan kita sendiri. Bahkan nanti kita sosialisasikan sekarang melalui dengan festival seni, dengan hasil karya yang kita presentasikan di ruang-ruang publik, melalui pameran, pertunjukan, dan nanti di JFC juga. Itu sebenarnya tujuannya agar pesan ekologi budaya ini nyampe ke masyarakat. Kesadaran ini harus sampai ke masyarakat. Demikian, Mbak. Baik. Langkah kecil. Yang terpenting harus melangkah. Harus melangkah. Jangan diam saja gitu. Monggo Mas Wisnu. Iya, baik. Ada jawaban yang berbeda dari sudut pandang panjenengan. Iya, jadi kalau dari teman-teman yang yang di dunia seni musik modern atau seni digital art itu kemarin itu langkah awal itu kalau dulu itu menduplikasi alam ke versi digital, kita akan berpikir jangka panjang. Jadi sistem digital itu adalah sistem ketergantungan yang tinggi pada kelistrikan. Nah, maka teman-teman sudah mulai membuat peralatan
bagaimana alat analog atau etnik ini bisa berbunyi seperti digital. Wah. Itu sudah beberapa teman sudah buat seperti speaker tanpa listrik seperti itu. Jadi sudah mulai mengurangi ketergantungan kepada listrik gitu. Karena mau tidak mau sumber daya apapun yang memakai energi, baik itu listrik atau apapun, itu pasti menyerap sumber daya alam yang besar. Betul. Baik itu angin atau batu bara atau itu seperti itu. Jadi Dan konsepnya ini nanti kita terinspirasi dari kunang-kunang juga ya. Iya, Tanpa jadi listrik kunang-kunang bersinar. betul sekali. Itu salah satunya, Pak. Iya. Seperti itu. Sempat saya cerita sedikit ya. Iya, Kemarin tuh monggo. ada teman dari yang kita undang dari Rusia ya. Namanya Sabin. Dia punya grup namanya Waterflower. Dia itu memainkan musik digital make daun-daun yang ada di sekitar. Di pot gitu. Misalkan ini daun apa kayak beras pecah apa itu dikasih alat. Itu kalau daunnya dipegang itu bisa bunyi, Pak. Dan berbeda setiap daun beda. Iya. Itu pakai modulasi khusus. Jadi itu keren itu kalau bisa dilihat di YouTube-nya Waterflower. Jadi bagaimana kita bisa bersahabat dengan sekitarnya itu lewat media digital justru. Mantul. Seperti itulah langkah-langkah kecilnya kita Baik. memperkenalkan alam. Oke. Terakhir ke Cak Man. Ini mungkin sedikit berbeda pesan yang ingin panjenengan sampaikan untuk warga Jember dan sekitarnya, terutama generasi muda. Ya. Monggo katuran. Saya pesan untuk semua khususnya para musisi ya, harus tetap semangat dan eksis sehingga bisa memberikan nuansa yang sangat-sangat positif untuk musik patrol itu sendiri. Jadi karena rentannya persaingan global, Pak. Saat ini gitu. Saat ini musik patrol ini kalau nggak diluncurkan secara maksimal ini kalah dengan musik-musik yang lain. Jadi, ya. Contohnya kayak di Banyuwangi. Di Banyuwangi itu setiap kelurahan itu ada sanggar tari, ada sanggar musiknya. Kenapa di Jember ini gak ada? Padahal Jember ini punya musik yang harus diangkat gitu loh. Nah ini saya himbau untuk para warga masyarakat Jember, khususnya ini yang di bidang kepemerintahan gitu. Monggo untuk musik patrol ini perlu dikembangkan, perlu diangkat derajatnya, gitu. Karena musik patrol ini enak kok. Bisa dimodifikasi lagi Jadi nanti ya. enak Kalau gitu. semuanya nanti dikombinasi dengan musik batu, Nah, iya. Monggo. Baik. kemudian bahkan nanti kita pertunjukan itu memang di tempat kunang-kunang itu masih ada. Mungkin ini menjadi sektor beda ya. Jadi ini seni yang berbasis ekologi budaya, kita membuat karya yang dipresentasikan ke publik di tempat konservasi kunang-kunang itu sendiri. Ini pesan yang harus dipahami bahwa masyarakat ini harus dilihatkan langsung. Pengalaman langsung ini penting untuk menyampaikan sebuah sosialisasi. Dan seni ini yang menjadi sebuah pesan yang itu kita sampaikan kepada masyarakat. Baik. Ini karena waktunya sudah hampir habis, sayang sekali. Saya masih bikin ngobrol lebih lama sebenarnya. Nanti di Lokakarya tahap berikutnya gitu. Insya Allah. Matur Live nuwun. di sana ya, Mbak. Oh. Iya. Tak undang nanti. Boleh. Jadi kunang-kunang kayaknya. Nggak jadi lampion. Baik, matur nuwun Pak Hadi Purnomo, founder Rumah Budaya Narabestari, Mbak Bayu Pramudiawardani, salah seorang praktisi seni rupa Jember, matur nuwun sanget. Mas Wisnu Bagus Prabowo, praktisi digital art juga matur nuwun. Cak Man, Cak Buiman Handoyo, salah seorang seniman musik patrol New Cakra. Matur nuwun sangat. Semoga apa yang kita perbincangkan sore hari ini betul-betul menginspirasi, kemudian menjadi langkah nyata nantinya berdampak luas begitu nggih. Amin. Lokakarya Seniman Pekarangan dalam Festival Pekan Kunang-Kunang Kebudayaan 2026.
Sukses selalu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, salam budaya. Sahayu, salam.